Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pencinta aglonema se-Indonesia. Sore hari ini saya mencoba untuk memberikan penjelasan bagaimana cara saya untuk mencegah agar tanaman saya tidak terkena hama ataupun serangga, jamur, dan bakteri. Nah, ini penting kita lakukan karena kalau tanaman kita terserang hama, serangga, jamur, ataupun bakteri, ini akan mudah sekali menjadi rusak. Nah, kalau rusak, bayangkan kalau terkena bakteri 3 hari saja kita biarkan, bisa habis semua daunnya. Padahal untuk menumbuhkan satu daun bisa mencapai 25 hari. Teman-teman, ini yang saya gunakan ya. Ada arang kayu yang saya letakkan di dasar pot nantinya. Dia bermanfaat untuk menghindari tanaman kita dari jamur. Yang kedua, untuk meningkatkan daya tahan tanaman kita. Selanjutnya ada furadan sebagai insektisida kontak agar tanaman kita terhindar dari hama maupun serangga seperti semut maupun cacing dan lain-lain. Furadan ini akan kita taburkan di media tanam ya, di atas arang kayu tadi. Untuk fungisida atau anti jamur, saya menggunakan Antrakol ya. Ini merek yang umumnya juga digunakan penggemar aglonema lain untuk mengatasi jamur. Sedangkan untuk bakterisida, ini ada Agrep 20 WP ya, tapi saya belum pernah menggunakannya. Nah, kemudian ada pupuk hantu, ini untuk meningkatkan daya tahan tanaman. Betulnya, dan saya menggunakannya biasanya dikombinasikan dengan larutan bawang merah dan bawang putih. Ini saya campur, ini saya siram 2 minggu sekali. Ya. Selain itu, setiap minggu tanaman yang kering saya siram dengan larutan ini. Ya. Larutan bawang merah dan bawang putih ini mempunyai banyak manfaat. Selain sebagai antibakteri, juga berfungsi sebagai zat penumbuh tanam maupun sebagai pupuk. Sebagai antibakteri, saya juga menggunakan larutan mama lemon, tapi jarang saya gunakan karena lebih ampuh menggunakan larutan bawang merah dan bawang putih. Nah, teman-teman, begini ya cara saya menggunakan arang kayu dan insektisida ya. Jadi arang kayu dimasukkan di dasar pot. Ini juga bermanfaat untuk meningkatkan porositas media tanam. Ya, selain bermanfaat sebagai anti jamur dan anti serangga ya. Kemudian kita masukkan media tanam, kemudian kita masukkan furadan. Ini membuat tanaman kita aman dari serangan jamur, ulat maupun cacing. Kalau sudah dimasukkan arang dan furadannya, baru kita bisa memasukkan tanaman kita ke dalam pot untuk kita tanam. Teman-teman semua, begini cara saya menggunakan larutan Antrakol ya. Jadi 2 miligram kurang lebih sendok takar yang berwarna biru ini saya campurkan ke dalam 1 gayung air ya. Setelah diaduk, ini biasanya saya gunakan untuk merendam tanaman yang baru di repotting ya, supaya tanaman yang baru di repotting ini sebelum kita tanam kembali sudah bebas dari jamur. Nah, kemudian larutan Antrakol tadi kita siram ke tanaman yang baru di repotting gitu ya. Sehingga sampai airnya jernih. Saya menggunakan sistem dekocor ya. Saya siram berulang-ulang sampai air yang keluar di botol itu menjadi jernih. Baru saya berhenti. Nah, selain itu larutan Antrakol saya juga gunakan dicampurkan dengan vitamin B1. Saya gunakan ini 1 bulan 1 kali. Teman-teman semuanya, larutan bawang merah dan bawang putih ini saya gunakan juga sebagai campuran pupuk hantu. Ya, ini saya siram 2 minggu 1 kali ya. Pupuk hantu ini punya kemampuan 2 kali 24 jam terasa manfaatnya. Bayangkan itu teman-teman ya. Jadi ini akan saya campurkan 1 tutup pupuk hantu akan saya campurkan dengan 6 liter air, kemudian saya campurkan dengan 500 ml atau 1 liter larutan bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa
Yang namanya penyiraman itu dilakukan sebaiknya di pagi hari. Yang kedua, dilakukan ketika media tanam sudah kering, ya, jangan lagi lembab. Selain penggunaan larutan bawang merah sebagai campuran pupuk hantu, saya juga menggunakan larutan bawang merah ini saja tanpa dicampur seminggu sekali. Teman-teman, dari campuran ini kita harapkan saling melengkapi ya. Sebenarnya pupuk hantu itu mempunyai kandungan nitrogen yang sudah sangat tinggi, yaitu 63 dan P-nya 14 gitu ya. Sedangkan yang kita harapkan daripada larutan bawang merah ini adalah antibakterinya. Nah, inilah teman-teman semuanya, saya melakukan penyiraman itu biasanya kalau media tanam sudah kering. Dan saya menggunakan sistem dikocor. Ini akan saya siram terus-menerus sampai air yang keluar dari bawah pot ini jernih, baru saya selesai. Teman-teman, sejak menggunakan larutan bawang merah dan bawang putih, tanaman saya tidak pernah lagi terkena bakteri. Teman-teman, selanjutnya larutan bawang merah juga bisa digunakan dengan cara disemprot. Kalau disemprot, kenakan semuanya, bagian atas daun, bagian bawah daun, dan media tanam. Media tanam yang sudah hampir kering bisa kita berikan lebih banyak. Namun cara ini hanya opsional saja ya, karena saya melakukannya ini apabila di dalam penyiraman minggu terakhir tidak ada unsur larutan bawang merah dan bawang putih, misalnya karena habis. Nah, teman-teman semuanya, beginilah cara yang saya lakukan agar tanaman saya terhindar dari hama, serangga, jamur, dan bakteri. Semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung video ini dengan memberikan subscribe, like, maupun saran yang membangun pada kolom komentar. Pada akhirnya, ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh sedih Siti Nurbaya dipaksa kawin oleh orang tua. Mau tahu cara mudah beraglonema? Yuk ikutin terus video saya.